Hai, balik lagi sama gue Haris. Tentunya masih di podcast Isi Hati Introvert. Awal bulan November yang gue sendirian. Tidak ada yang menemani. Tidak ada yang ngechat. Hanya sendirian. Hari ini gue pengen ngomongin. Ini unek-unek gue dari dulu sih. Rasanya dicintai dan mencintai seseorang. Gue terlahir dengan fisik yang biasa-biasa aja, kondisi yang biasa-biasa aja. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari gue. Ya gue pacaran baru 3 kali. Dan itu pun diselingkuhin semuanya. Sedih, aku sedih. Tapi ya sudah lah. Gue dari dulu seneng suka sama orang, tapi seneng bukan berarti cinta semuanya. Aku cinta semua, tidak dong. Gue dari dulu suka sama cewek itu selalu mencintai dalam diam. Gak pernah gue yang nyatain aku sayang kamu. Enggak deng, pernah deng. Itu ya akhir-akhir masa sekolah. Karena kalau gue ditolak juga tidak malu, gak ketemu lagi. Gue dari kecil ya itu hitungnya masih cinta monyet lah. Tapi rasa insecure gue terhadap diri gue sendiri itu terlalu tinggi. Karena gue tidak pernah merasa mempunyai muka yang ganteng. Memang tidak. Ya gue biasa-biasa aja. Malah banyak yang bilang gue jelek. Tapi ya sudahlah. Ya gue menerima kenyataan itu dengan bukti. Kayaknya yang suka sama gue bener-bener tuh gak ada deh. Kayaknya pasti ada maksud di belakang. Terbukti diselingkuhin 3 kali. Pernah gak sih lu merasa lu suka sama orang, setiap suka sama orang tapi lu gak pantas buat dia? Mungkin ya takaran buat anak remaja itu bukan otak, bukan kenyamanan ngobrol, tapi kayaknya fisik nomor 1 deh. Ya bukan anak muda di luar gue, tapi gue sendiri pun kadang merasa demikian. Gue gak pernah sampai kelulusan itu gue gak pernah nyatain perasaan langsung kalau suka sama orang. Gue lebih suka stalking, lebih suka diem-diem suka, cuman curhat ke orang, ke teman gue doang yang gue suka sama orang. Tapi ya udah gitu, gue gak akan bisa dapetin gitu. Setiap gue mencintai seseorang itu pasti tulus dari hati. Maksudnya gimana? Tapi setiap gue suka sama orang itu susah buat suka sama orang yang lain. Gue waktu masih sekolah SMP, gue suka sama orang. Dari awal masa MPLS. MPLS itu masa perkenalan lingkungan sekolah kalau gak salah ya. Gue udah lupa. Udah tua. Gue suka sama orang itu tuh dari awal MPLS gue. Kebetulan kelasnya sebelahan. Gue kelas B, dia kelas A. Sebelum dirombak ulang kelasnya. Jadi kelasnya tuh sebelahan gitu ya. Ya gue gak bisa bilang gue suka sama dia, karena ya gue sadar diri gitu. Apa yang bisa gue banggain? Fisik gak ada nih, duit pas-pasan buat makan. Jadi ya gue menyerah dalam diam lah.
Gue cuman suka mengagumi dia dari kejauhan. Setiap aduh lucu ini kalau diinget-inget Tuhan. Jadi setiap dia kalau di luar kelas gitu kan, gue di sebelah kelasnya dia gitu, menyempatkan buat melihat dia 1 hari sekali aja. Gimana ya, mencintai dalam diam itu kadang ada serunya tapi kadang ada sedihnya gitu. Apalagi gue paling seneng kalau misalkan gak usah ngobrol deh. Ya gue ketemu di koridor aja, jalan, dia jalan ke arah gue jalan ke arah dia untuk tujuan yang berbeda gitu, tapi seneng gitu. Sampai pada akhirnya temen-temen gue pada ember tuh, emang tai, pada ember, pada ngasih tahu tuh si Hari suka ke si T lah, gak akan gue sebutin karena orangnya sudah punya cowok sekarang. Ya udahlah, lagian dia udah punya cowok juga. Ya gue aja juga udah tidak pernah ketemu, gue cuma ngefollow Instagramnya doang. Terus ya gimana ya, gue ketakutan kalau misalkan udah diemberin sama orang. Gue takut orangnya, ya gimana ya, anak muda itu apalagi bocah ya umur 12-13 tahun lah. Kayaknya kalau misalkan ada yang suka ke dia terus dianya gak suka, jadi ilfil atau males kayak gitu lah ya. Karena ya ada beberapa kejadian juga yang kayak gitu, makanya gue gak mau digitu-gituin. Ya setidaknya kalau dia tidak mencintai dia tidak mencintai gue, setidaknya gue masih bisa lihat dia, senyumannya dia. Seneng lah, walaupun tidak bisa dimiliki. Terus yang paling lucu itu setelah kelasnya udah dirombak ulang gitu, gue di lantai 3, dia di lantai 2. Sudut pandang gue ke arah kelas itu tuh gak terlalu jauh sama kelihatan jelas lah. Jadi setiap pagi kalau misalkan dia lagi nongkrong di depan gitu, di koridor gitu, gue nyempetin buat diem ngeliatin dia dari atas. Emang seru gitu ceritanya. Ya sepengalaman gue ngeliatin dia dari jauh, mengagumin dia, membayangkan kalau gue pacaran sama dia. Kayaknya seru banget gitu. Karena ya orang pada nggak tahu, nggak orang-orang sih ya, cuman beberapa orang, nggak juga beberapa sih, kayaknya udah tahu deh sekelas, udah jadi rahasia umum. Tapi jika lu mencintai dalam diam itu nggak serunya, ya lu nggak mendapatkan jawaban yang pasti. Contoh nih, kalau lu menyatakan, lu pasti tahu ditolak dan diterima gitu, lu puas. Tapi kalau mencintai dalam diam, gue pribadi gue tahu bakalan ditolak, nggak mungkin enggak, karena gue jelek. Gue tahu bakalan ditolak, jadi ya udahlah, diem aja. Terus gak enaknya itu ya sampai kelulusan sekolah, gue nggak pernah tahu jawaban yang keluar dari mulut dia gitu. Ya gue pengen tahu jawaban dari mulut dia, tapi ya gue tahu jawabannya bakal ditolak, tapi penasaran. Sampai pada suatu ketika dia pacaran gitu ya sama orang lain lah. Gue nggak kenal, tau lah orangnya yang mana, tapi kenal secara deket itu nggak. Tapi ya pernah ngobrol selewat, ya cuman hai halo, gara-gara gue lagi bareng sama temen gue, dia kenal sama dia. Jadi
sakit sih sakit ya. Kayak lihat orang yang lu suka gak pernah pacaran sama orang lain gitu. Gue 3 tahun dari awal kelulusan sampai lulus, gue gak pernah suka ke orang lain selain dia ya. Kecuali gue suka sebagai teman dekat banyak. Karena rata-rata yang chat sama gue itu cewek, pasti ujung-ujungnya kalau gak curhat nanyain PR. Tai memang. Lalu yang paling sakit ini sih. Jadi temen gue tuh tahu gue suka sama dia. Suatu ketika dia ngomong ke gue, dia pengen ngomong jujur segala macem. Ngomong kenapa kata gue? Perasaan ya nggak pernah gitu dia ngomong serius ini gitu. Sampai bilang jangan marah. Waduh, jatuh segala ini mic. Jadi dia bilang jangan marah, jangan, ya begitulah. Gue sok-sok aja gitu. Dia bilang suka juga sama si T gitu. Temen gue, kadang nganterin gue balik karena gue dulu ngangkot gitu ya. Kalau dia naik motor, bawa motor. Dia bilang dia suka sama T. Dia minta izin dulu ke gue. Gimana kalau gue pacaran sama si T ini gitu. Ini halo T, kalau misalkan lu lihat Instastory gue terus ngedengerin podcast ini, hai, halo, apa kabar? Kabarnya gimana? Baik. Kayaknya baik-baik aja. Lihat Instastory sama cowok lu sekarang. Ya selamat berbahagia lah. Nah lanjut cerita yang tadi. Gue bilang ya sok-sok aja gitu. Lagian gimana ya, kalau temen lu suka ke cewek yang lu suka juga, terus cewek yang lu suka gak suka sama lu gak bisa memaksakan teman lu gak boleh suka sama dia, apalagi sampai pacaran gitu. Karena ya bagaimanapun juga kalau lu ngelarang, gak ada hasilnya juga buat lu sendiri. Gue bilang ya sok aja, toh dianya juga gak suka sama gue. Ngapain gue larang dia suka sama cewek yang gue suka. Terus ya gue ya ini sebagaimana anak bocah lah ya. Ya waktu gue lihat pacaran sama dia lagi berduaan gitu, gue cuman cie pacaran juga akhirnya, dalam hati tuh anjing nyesek gitu. Gue sambil lari-lari ya, so bocah lah gue dulu, polos. Gue bertahun-tahun ya itu, 3 tahun loh dari awal masuk sampai kelulusan. Bentar. Tiga tahun suka sama orang dalam diam, tanpa gue menyatakan, tanpa gue tahu jawabannya bakal kan kayak gimana. Ya lucu juga sih, meskipun itu masih cinta monyet, tapi ya bagi gue itu cinta pertama gue mungkin. Seneng gue cerita ini, gak tahu kenapa.
Tapi waktu sekolah terakhir SMK gitu ya, gue suka sama siapa ya? Oh bentar, kayaknya gue intensitas suka sama orang itu gara-gara ya sama si T ini masih inget gitu ya. Gue nggak pernah, bukan nggak ngerasain rasa cinta itu ke cewek lain selama beberapa bulan di sekolah gitu. Sampai suatu ketika gue suka sama orang, padahal gitu ya. Gini ceritanya. Sebelumnya gue nggak kenal sama cewek ini, tapi teman-teman gue kenal gara-gara satu eskul gitu. Dia bilang gitu, Riz sini cantik segala macem, bla 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 gitulah. Gue masih ingat di masjid dia si cewek ini ngelewat, teman-teman gue ngomongin dia di depan gue gitu. Tapi ya berhubung gue masih inget sama yang di SMP ini, jadi kata gue biasa aja segala macam bla bla. Sampai suatu ketika gue satu eskul sama dia, tiba-tiba ya gue hasrat buat mendekati tuh ada, dan ya gue suka, tapi dianya juga lagi sama yang lain. Ya balik lagi, gue nggak pernah menyatakan itu sampai nanti ya baru beberapa bulan lalu gue ngomong lah jujur. Satu eskul gue mulai chat dia, nanyain ya PDKT-an lah ya. Tapi ya posisi gue tahu dia nggak suka sama gue, nggak suka dalam artian kata nggak ada rasa, tapi buat sebagai teman sih ada gitu. Waduh, jatuh lagi nih mic-nya. Lalu gue nggak pernah ngomong suka sama dia, tapi gue jadi tempat curhatnya gitu. Lama kelamaan rasa itu tuh jadi bukan sayang sebagai pengen ngemilikin sebagai pacar sih, tapi jadi sayang sebagai ya gue punya adik gitu, karena ya gue bungsu gitu ya. Dari situ gue jadi teman deket, sahabat lah, ngobrol dia curhat, gue curhat segala macem, yang nemenin chat gue dia gitu. Dan gue nggak pernah jujur sama perasaan gue ke dia, tapi ya gue sebagai lucu-lucuan gitu ya, beberapa bulan kemarin gue chat dia. Lu mau tau nggak apa yang gue rahasiain satu-satunya dari lu dari dulu apaan? Ya gue bilang gue dulu pernah suka sama dia. Ya gue ketawa-ketawa gitu, dia juga ketawa-ketawa juga, nggak nyangka. Tai memang. Terus ya gue pernah pacaran, tapi gue bukan merasa gue ganteng ya, emang gue jelek gitu. Setiap gue pacaran yang 1 sama 2 itu yang masih sekolah, bukan gue duluan yang ngedeketin, tapi cewek itu gue juga nggak tahu dia ngedeketin gue karena suka sama apanya sama gue. Lalu gue jelek iya. Yang kedua dimanfaatin iya. Iya anjing. Diselingkuhin iya. Jadi dia ngomong suka sama duluan sama, dia ngomongin susah banget ini ngomong. Dia ngomong suka duluan sama gue, terus gue nggak tahu ya, setiap ada yang bilang suka sama gue kayaknya bawaannya tuh ya udah gue juga gini. Misal si cewek ini bilang gue suka sama lu, gue tiba-tiba ngomong ya udah gue juga suka sama lu, gimana mau pacaran nggak? Anjing emang polos banget gue ya. Kejadian lah 2 kali, tapi ya ujung-ujungnya putus juga. Yang satu cuman 3 minggu break, 2 minggu nggak tahu break seminggu terus putus. Terus yang kedua juga gue pacaran beberapa bulan gak sampai 1 tahun, terus ya diselingkuin lah. Kalau nggak salah ada 5, dan gue masih percaya aja, goblok kan gue. Ya dari situ yang kedua itu gue trauma buat suka pacaran gitu. Dan pada suatu ketika di akhir masa sekolah,
gue suka sama satu cewek ini. Tapi ya gue juga nggak pernah ngobrol sama dia, tapi mengagumi dari jauh lah. Gue sampai malah yang asalnya nggak deket sama temannya dia akhirnya deket dalam artian kata ya nggak chatan terus gitu, tapi sebagai tempat gue cerita curhat ke dia, terus ya gue ngasih sesuatu meskipun nggak berarti cuman foto doang lah, foto yang gue edit sama gue bikin video, ya gue bilang gitu perasaan gue jujur. Itu pertama kalinya gue jujur sama perasaan cewek, ngomong secara nggak langsung. Soalnya gue bikin video yang menyatakan perasaan gue tapi gue nggak nembak, pertama kalinya itu. Gimana ya, gue sebenarnya sering mencintai orang tapi merasa dicintai bener-bener itu nggak pernah, meskipun gue pernah pacaran gitu. Kayak ada maksud di belakang orang yang bilang sayang ke gue itu. Ya mungkin kalau lu yang punya fisik ganteng atau cantik yang sering dicintain banyak orang, kayaknya tidak pernah merasakan apa yang gue rasain. Karena kalau lihat ya sebagian teman-teman gue dengan mudahnya dia mendekati cewek, ganti cewek, kayaknya gampang banget. Kalau putus tuh ya udah, toh ada yang lain gitu. Tapi buat gue pribadi, gue buat bersikap seperti itu tuh susah. Karena ya gue tahu kalau gue putus sama ini susah nyari cewek yang beneran gue suka juga, terus dia juga suka sama gue, susah. Ya 2 kali gue nggak tahu ya, ini yang mantan terakhir juga gue nggak tahu dia beneran sayang sama gue atau enggak, tapi itu pertama kalinya gue ngomong suka ke orangnya langsung, nggak lewat video, nggak lewat apa, lewat chat dia, ngomong langsung ya, pertama kalinya itu. Tapi ujung-ujungnya putus juga. Gimana ya, kalau gue udah pacaran itu tuh nggak pernah, ya gue nggak ada pernah pikiran buat selingkuh sih. Kalau gue udah diniatin dari awal udah selingkuh, meskipun pasangan gue kelakuannya nggak bener, gue nggak pernah ada kepikiran itu. Karena ya kalau lu pacaran buat tujuannya selingkuh buat apa gitu, mendingan lu nggak usah pacaran juga kalau lu pengen masih selingkuh. Kasian tau, kasian kepada orang yang contohnya kayak gue yang susah dicintain orang, tapi guanya sering mencintai dalam diam. Di saat misal lu cewek nih mencintai orang kayak gue, terus lu selingkuh segala macam, kasian lo. Ya lu bisa kesana kesini, lu putus sama gue gampang nyari cowok lain. Tapi bagi gue orang yang kalau udah pacaran itu beneran ya udah tulus, gue gak akan gue selingkuh atau ya main di belakang. Karena gue tahu rasanya diselingkuhin itu sakit dan susah mencari pasangan, susah mencari orang yang mencintai gue itu sulit. Sing. Tapi ya gue cerita tentang masa SMP tadi, gue ya lucu, seneng gitu.
pengen sih gue juga kayak dicintain banyak orang, atau gue cuman satu keinginan gue nih, setiap gue mencintai seseorang itu orang tersebut juga mencintai gue gitu. Kayaknya gak seru gitu. Sama tai lah kayak orang-orang bilang pas nyari pasangan yang habis diselingkuhin gitu ya, terus bakalan setia. Enggak. Nggak ada kayak gitu. Karena ya gue pacaran 2 kali, ya 2 kali terakhir ini. Ceritanya sih si ceweknya kayak diselingkuhin cowoknya segala macem gitu. Ya gue berharap dengan mencintai orang yang habis diselingkuhin itu, dia mengambil pelajaran bahwa selingkuh itu sakit gitu. Jadi dia nggak akan ngulangin, nggak akan melakukan hal yang sama terhadap mantan yang melakukan kepada dia gitu. Tapi ujung-ujungnya enggak anjing, diselingkuhin juga gue, tai. Waduh, jujur nih dari hati, gue cerita panjang banget ya. Kayak gue ada kata-kata bukan kata-kata terakhir. Jadi dulu waktu pacaran sama mantan terakhir, ya mungkin lagi masa adem-ademnya gitu ya. Kalau misalkan seandainya putus, gue bakalan gimana gitu. Jawaban gue cuman, ini pacaran yang terakhir kalinya, gue gak akan nyari pasangan lagi. Ya udahlah, gue fokus ke hidup gue gitu. Ya gue pengen nepatin omongan itu ke diri gue sendiri gitu. Gue emang udah gak ada niatan pacaran lagi sih, nyari pasangan gitu sampai gimana ya gitulah. Gue gak ada niatan lagi, males. Kalau dikasih jodoh ya udah, nggak dikasih juga ya udah, nggak nikah juga ya udah, nikah ya alhamdulillah. Dengan kejadian 2 kali gue diselingkuhin, gue bikin trauma mendalam sih. Terus dimanfaatin juga gitu. Ya jujur sih, meskipun gue udah ngomong kayak gitu juga ada perasaan suka sama orang lain gitu. Tapi ya gue nggak tahu, gue suka karena fisik kah atau apa gitu. Tapi yang gue butuhin emang pertama fisik sih. Munafik lah orang yang bilang nggak mandang fisik. Pasti ada lah sedikit. Tapi di sisi lain, waktu gue putus untuk terakhir kalinya, gue menyadarin gue itu selama udah 3 tahun pacaran, gue menyadari gue bukan butuh fisik lagi gitu sama dia, tapi kenyamanan buat ngobrol, kejujuran, itu yang gue butuhin kayaknya. Nah, di sisi lain yang gue sadarin juga selama gue pacaran, kayak gue terlalu fokus sama orang lain, tapi gue nggak pernah ingat orang rumah gitu. Ya, kayak ya setiap yang dipikirin belum makan tuh mantan gue, tapi gue jarang inget sama keluarga gue. Meskipun putus gue gak 100% menyesal, tapi mungkin sekarang 70% gue merasa bersyukur.
Karena gue bisa sendiri lagi, gue gak mikirin pasangan gue lagi. Gue malah mikirin orang rumah sekarang. Selama gue 3 tahun dari awal lulus, punya uang segala macem, jarang gue mikirin orang rumah. Kayak apa-apa tuh pasangan gue. Sedih sih, benar. Kayaknya malas deh buat nyari orang lain lagi. Kayak gak mau ngorbanin orang rumah lagi gitu. Gue sebagai anak gue diurus dari kecil, tapi pada saat gue pacaran gue malah mikirin orang lain terus gitu. Ya gue karena kayak gitu juga, karena gue gak mau sampai ngelepasin gitu. Karena gue tahu susah mencari pasangan lagi. Apa sih yang bisa dibanggain dari hidup gue? Ganteng enggak, duit juga pas-pasan. Setiap orang yang datang gue cuman menanyakan A, B, C, D, F, G, H, I, J. Ya kalau gak curhat, nanyain tugas, nanyain gue bisa ini atau enggak, minta tolong. Itu sih yang bisa dibanggain. Bukannya gue sombong atau apa. Ya meskipun ilmu gue gak seberapa, tapi otak gue masih bisa ngebantu orang lah yang kesusahan. Gila, ngomong gue panjang banget, 30 menit. Lanjut gak? Lanjut lah ya. Lagian gue seneng cerita ini. Sama kenapa gue sampai kepikiran buat ya udah kalau misalnya lu pacaran terus nggak usah selingkuh, karena ada faktor mendukung lainnya. Ya karena gue kerja di weddingan gitu ya, dan gue selalu mendengarkan ceramah Bapak Ustadz dan Bapak Pendeta tentang arti berpasangan. Setiap gue dengerin ceramahnya, gue pasti dengerin ceramahnya detail dari awal sampai food. Gak pernah gue lewatin. Kayak buat apa gitu kalau lu pacaran terus ujung-ujungnya lu selingkuh gitu. Mendingan kagak usah pacaran sekalian kan. Mendingan lu ya TTM lah kalau lu pengen mesra-mesraan sama orang lain. Lu deket sama A, lu mesra sama A, terus lu mesra sama B, itu lu gak ada keterikatan pasangan atau sebagai pacar gitu. Ya mungkin sakit hati sih ada, tapi itu balik lagi karena lu bukan pacaran. Lu tidak mengikat sebuah janji. Jadi orang jelek itu kalian, hei yang tukang selingkuh, bangsat, tai, babi. Cobalah rasakan menjadi jelek dan tidak pernah dicintain, atau hanya dicintain sedikit orang, atau dicintain sedikit orang tapi tidak tahu tulus atau tidak. Lu harus ngerasain itu semua. Lu harus bisa ngehargain pasangan lu. Lu harus menghargai orang yang suka sama lu. Kalau lu suka, bilang suka. Gak usah ujungnya suka lu manfaatin, lu selingkuh. Buat apa bangsat? Oh, Haris emosi. Kadang ya beberapa kali gitu, cewek yang chatan sama gue kadang merasa suka sama dia, tapi gue udah mengerem perasaan gue nggak sampai ke tahap yang suka banget. Setiap misalnya misal ada cewek yang temen deket gue gitu, misalnya bukan beneran, misal temen deket gue ini tuh sering chatan sama gue, curhat sama gue, terus pada suatu ketika gue tuh kayak mempertanyakan gue suka sama dia atau enggak. Gue langsung ngerem perasaan itu. Gue gak mau ngelanjutin
perasaan yang ada di diri gue. Ya udah cukup sampai situ karena gue tahu kayaknya cewek ini gak bakalan suka sama gue dah. Dengan gue melakukan hal tersebut, gue nggak sampai gimana ya, nggak sampai lu kalau tau lah kalau lu suka sama orang terus orang itu tuh pacaran sama orang lain atau suka sama orang lain lu sakit, nah kayak gitulah, nggak sampai kayak gitu. Gue ngerem perasaan gue, jadi ya gue happy aja meskipun ya gue juga pengen suka sama orang terus orangnya suka sama gue, pengen itu mah. Ini baru kemarin adalah orang, kayaknya gue suka sama dia deh. Gue kayak orang tolol aja, kayak ya mencari topik tapi tidak bisa, jadi ya udahlah. Kayaknya sendirian itu baik, tapi gue tuh butuh orang yang ngabarin, merhatiin gue. Ya di luar keluarga ya, kalau keluarga udah toh keluarga gitu. Tapi gue pengen dari orang lain yang gue suka, gue pengen gitu. Kayak udah makan atau belum, sesimpel itu gitu. Semangat kerja atau keren kerjaannya segala macam, gue pengen digituin dengan tulus ya, bukan ada maksud terus manfaatin, bukan gitu. Minum dulu. Meskipun gue bilang ya gue nggak akan pacaran lagi atau dikasih jodoh atau enggak, ya tidak ya gue juga pengen punya pacar gitu, tapi nggak mau yang kayak tai, pengen yang tulus itu. Udah panjangan 39 menit nih, nggak tahu nih jadinya berapa. Ya pelajaran yang bisa diambil hari ini mungkin kayaknya nggak ada juga, tapi menurut gue bagi kalian yang banyak dicintain orang, lu putus sama satu orang terus gampang nyari yang lain, belajarlah buat menghargai pasangan, buat menghargai orang yang lu cinta, menghargai orang yang sedikit dicintain orang, sedikit dicintain orang. Lu belajar menghargai lah. Lu gampang ganti pasangan, tapi pasangan lu belum tentu kayak gitu. Makanya kalau lu gak siap buat mencintai secara tulus ke orang lain, lu jangan memacari atau mendekati orang yang sulit dicintain orang-orang itu. Dicintain dalam artian kata sebagai pasangan, sebagai pacar. Kalau dicintain sebagai teman sih ya udahlah, itu lagian topiknya bukan ke situ gitu. Ya udah. Nama gue Haris dan semoga kalian suka dengerin ini dari awal sampai akhir. Gue berharapnya kayak gitu sih. Ini gue bukan curhat ya, tapi ya ini gue udah berdamai sama diri gue sendiri. Gue udah mendem cerita ini bertahun-tahun. Gue jarang lah cerita ke orang. Gue cuman pengen menyampaikan atau pengen bercerita terus didengerin banyak orang. Gue suka cerita, apalagi didengerin banyak orang gitu. Jadi tujuan podcast ini gue cuman pengen cerita karena gue suka bercerita, jadi dengerin banyak orang gitu. Ya udah 40 menit. Gue Haris dan bye bye.